Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Umi harap kalian sehat selalu ya dan tetap semangat belajar di rumah. Oke, hari ini kita akan belajar matematika tentang pembahasan soal bilangan pecahan. Nah, tentunya kalian masih ingat pembelajaran kemarin tentang bilangan pecahan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan bilangan pecahan. Nah, perhatikan soal yang pertama, tentukan pecahan berikut senilai atau tidak senilai. Nah, di sini sudah ada beberapa pecahan. Oke, jadi untuk menyelesaikannya, kita harus kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, untuk yang A, dari situ 5/7 sama dengan 15/28. Nah, kalian perhatikan, pembilangnya 5. Kemudian, dia menjadi 15. Nah, berarti 5 itu dikalikan dengan 3. Berarti pembilangnya sama juga, kita harus kalikan dengan 3. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 15/21. Nah, jadi karena 15/21 itu tidak sama dengan yang sudah ditulis di soalnya, artinya pecahan ini adalah tidak senilai. Oke, lanjut yang ke bagian B. 3/4 sama dengan 27/36. Nah, kita buktikan dengan cara yang sama seperti yang di bagian A. Kita lihat di sini pembilangnya 3, dia menjadi 27. Artinya 3 dikali dengan 9 ya. Berarti hasilnya 27. Artinya penyebutnya juga kita harus kalikan dengan 9. Nah, berapa hasilnya? 36. Nah, sekarang kita lihat 27/36 dia sudah sesuai dengan apa yang ada di soal. Itu artinya pecahan ini adalah senilai. Oke, lanjut untuk bagian C. 3/8 sama dengan 36/40. Nah, di sini 3 kita harus kalikan dengan 12 supaya menjadi 36. Artinya penyebutnya juga kita harus samakan dikali dengan 12. 8 kali 12 sama dengan 96. Nah, kita lihat di sini apakah dia sama dengan yang sudah ada di soal? Ternyata beda. Nah, itu artinya pecahan ini itu tidak senilai. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk desimal. Nah, untuk mengubah bentuk desimal, itu ada dua cara ya. Yang pertama, kalau kita perhatikan penyebutnya itu kita bisa ubah menjadi 10, 100, 1000, atau 100.000. Itu kita bisa kalikan atau mencari pecahan senilainya ya. Kita kalikan dengan bilangan yang sama. Contohnya, untuk yang bagian A, 4/5. Nah, 5 itu kita bisa ubah menjadi 10. Artinya dengan cara mengalihkan 2. Jadi di sini sama-sama dikalikan 2. Hasilnya adalah 8/10. Nah, 8/10 itu sama dengan 0,8. Jadi 4/5 pecahan desimalnya atau bentuk desimalnya adalah 0,8. Lanjut untuk yang B, 3/20. Nah, di sini juga sama, penyebutnya 20, kita bisa ubah dia menjadi 100. Artinya kita harus kalikan berapa? Kita harus kalikan dengan 5. Jadi hasilnya 3 kali 5, 15, 20 kali 5, 100. Nah, jadi 15/100 kita ubah bentuknya menjadi desimal jadi 0,15. Oke, lanjut untuk yang bagian C, 12/32. Nah, kalian di sini perhatikan penyebutnya adalah 32. 32 itu kita tidak bisa mengubah bentuknya menjadi 10, 100, 1000 atau 100.000 ya, atau kelipatan 10. Jadi kalau ada seperti itu, kita bisa kerjakan dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan cara pembagian. Nah, 12/32 itu artinya 12 dibagi 32. Nah, 12 bagi 32 itu tidak bisa, berarti kita harus tambahkan 0 di sini. Itu artinya di atas 0, setelah itu 32 dikali dengan 3 ya, hasilnya adalah 96. Kemudian kita kurangkan hasilnya 24. Nah, 24 dibagi 32
dibagi 32 berapa? Tidak bisa, berarti kita harus tambahkan 0 di belakangnya. Nah, 32 dikali berapa yang mendekati 240? Dikali dengan 7, yaitu hasilnya 224. Lanjut, kita kurangkan lagi. Hasilnya adalah 16. Sama juga kita harus menambahkan 0 lagi di belakang. Jadi, berapa dikali 32 hasilnya mendekati 160? Atau sama dengan 160? Yaitu 32 dikali dengan 5. Hasilnya adalah 160. Nah, kalau kita kurangkan, yaitu hasilnya 0. Jadi, bentuk desimal dari 12 per 32 adalah 0,375. Oke, lanjut ke soal ketiga. Di sini ada Mareta mempunyai pita sepanjang 23 per 4 meter. Kemudian kakaknya memberikan ia pita lagi sepanjang 1 per 2 meter. Tentukan panjang pita yang dimiliki Mareta sekarang. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, kalau seperti ini, itu artinya kita menambahkan ya, karena pitanya Mareta dia akan semakin banyak, itu artinya ditambah. Jadi 23 per 4 ditambah 1 per 2. Nah, untuk menjumlahkan pecahan ini, kita harus samakan dulu bentuknya. Ubah pecahan yang pertama menjadi pecahan biasa. 2 kali 4, 8, tambah 3, 11. Jadi 11 per 4 ditambah 1 per 2. Kemudian kita samakan penyebutnya, sama-sama menjadi 4. Ini tetap ya, 11 per 4 ditambah 4 bagi 2, 2 dikali 1, 2. Jadi penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 13 per 4. Jadi pita Mareta sekarang adalah 13 per 4. Nah, kita bisa juga rubah menjadi pecahan campuran. Kenapa? Karena di sini pembilangnya lebih besar, artinya 13 dibagi 4. Nah, 13 bagi 4 yang mendekati adalah 12 ya, yaitu 3 kali 4. Berarti sini 3, sisanya berapa? 1 per 4. Jadi panjang pita Mareta sekarang adalah 31 per 4 meter. Lanjut, soal yang keempat, urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, untuk mengurutkan pecahan di atas, itu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menyamakan penyebutnya dari pecahan-pecahan tersebut, atau bisa juga mengubah pecahan itu menjadi bentuk desimal. Nah, untuk yang A, di sini kita coba untuk yang menyamakan penyebutnya ya. Nah, jika kita menyamakan penyebutnya, itu artinya kita mencari KPK dari penyebutnya. Nah, KPK dari 3, 4, 7, dan 12 adalah 84. Nah, artinya kita ubah pecahan masing-masing menjadi berpenyebut 84. Yang pertama, 1 per 3. Kalau kita rubah penyebutnya menjadi 84, itu artinya 3 dikali berapa? Hasilnya 84. 3 dikali 3 dikali berapa? Ayo, dikali 26 ya. Nah, berarti di sini harusnya 1 dikali 26. Kemudian untuk yang B, untuk yang berikutnya 3 per 4 sama dengan 63 per 84. Lanjut, 4 per 7 sama dengan 48 per 84. 5 per 12 sama dengan 3 per 84. Jadi urutan dari yang terkecil adalah yang ini, 1 per 3, 5 per 12, 4 per 7, dan 3 per 4. Lanjut, untuk yang bagian B, di sini kita coba untuk mencari dengan cara bentuk desimal ya. Nah, berarti kita bisa ubah bentuknya menjadi desimal. 2 per 8 itu desimalnya adalah 0,25. 1 per 2, 0,5. 4 per 9, 0,44. 5 per 16, desimalnya adalah 0,31. Jadi kita bisa urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil pertama adalah ini, 2 per 8. Selanjutnya 5 per 16. Kemudian 4 per 9 dan 1 per 2. Oke, selanjutnya soal kelima, hitunglah hasil operasi hitung pecahan berikut. 3 per 5 dibagi 12% ditambah 2 per 3. Caranya,
kita harus mengubah pecahan-pecahan di atas menjadi bentuk pecahan yang sama. Nah, di sini kita akan kerjakan dengan cara mengubah pecahan itu menjadi pecahan biasa. Jadi, 3/5 kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 18/5. Dibagi 12/100 ditambah 2/3. Nah, ini pembagian berarti kita bisa rubah menjadi perkalian ya. Artinya 18/5 dikali 100/12 ditambah 2/3. Kita kerjakan untuk yang perkaliannya dulu. Kita bisa sederhanakan 18 dengan 12 sama-sama kita bagi dengan FPB-nya, yaitu dibagi dengan 6. Hasilnya yang ini 3, yang ini 3, yang ini adalah 2. Kemudian 5 dan 100 juga kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Jadi yang ini hasilnya 1, ini 20. Setelah itu, nah ini 3/1 dikali dengan 20/2 ditambah 2/3. Nah, kita tahu 3/1 artinya 3 ya. Dikali 20/2 adalah 10. Berarti 3 dikali 10 hasilnya 30 ditambah 2/3. Jadi hasil akhirnya adalah 32/3. Oke, kita lanjut untuk soal aplikasi. Jadi, setelah kalian mempelajari materi bilangan pecahan, kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di sini Aldi mendapat uang saku senilai 6.000 per hari. Berapakah uang saku Aldi jika bundanya memberikan tambahan lagi 1/3 bagian? Nah, jadi pertama kita harus cari dulu uang tambahannya. Nah, uang tambahannya adalah 1/3 bagian. Itu artinya 1/3 dari uang sakunya. Jadi 1/3 dikali 6.000. Kita bisa sederhanakan ya, sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 6.000 bagi 3, 2.000. Jadi uang tambahannya adalah Rp2.000. Nah, sekarang berapakah uang saku Aldi setelah mendapatkan tambahan 1/3 bagian? Artinya kita tambahkan uang semula ditambah uang tambahannya. Jadi uang Aldi sekarang menjadi Rp8.000. Oke, anak-anak, sekarang di sini kalian bisa mengerjakan soal latihannya. Kerjakan dengan caranya di buku tulis. Semoga kalian bisa menambah pemahaman kalian tentang bilangan pecahan. Oke, tetap semangat belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.